Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Adit ya. Adit semoga saja dia segera sembuh ya. Sekarang untuk memulai pelajaran dan sampai tak bosan, ayo sekarang mulai yayanya. Tepuk semangat. Semangat. JN 1 kelas Harjo. Jaya, jaya, jaya. Kelas 5. Siap pesan. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita melanjutkan pelajaran yang dulu. Untuk melanjut, kalian masih ingat kan pelajaran yang dulu kita mempelajari tentang apa? Coding ya. Nah, kita mempelajari tentang coding, apa itu pengertian coding dan lain sebagainya. Nah, bab ini nanti kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, bersemangat. Sekarang coba berdiri semuanya. Adik-adik dengan teman-temannya. Ayo Nita, temani. Ya, Bu ini punya permainan namanya tangkap, ya, menjauh, mendekat, dan tangkap. Ya, siapa? Salah satu gantian. Ya. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, yang siap tangannya. Jadi kalau dengarkan perintah Bu In. Kalau Bu In bilang menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, tangkap, tangkap. Oke? Bisa? Mulai. Ayo Nita. Siap? Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Lagi, ganti pemain. Ya, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Nah, ini kita nanti udah boleh tidur lagi. Sekarang kalian tahu, kalian bergerak itu karena apa? Atas apa? Kalian bisa menjauh, mendekat, itu kalian mendengarkan apa? Perintah. Perintahnya siapa? Perintahnya Bu In. Nah, di sini kita ini seperti komputer. Jadi komputer itu ada perintah, ada proses. Ya, prosesnya kita berpikir perintah
perintahnya Buin sebagai programmer. Nah, perintahnya dipikir dalam, kalau manusia kita pakai otak, dan nanti ada gerakan ininya berarti input, proses, outputnya nanti berupa gerak. Itu selain melatih konsentrasi, ini juga berkaitan dengan pembelajaran coding. Nah, sekarang kalian punya HP apa enggak di rumah? Punya. Kalian suka main apa? Hah? Main apa? HP-mu biasanya kamu pakai buat apa? Main game. Nah, sekarang ini Buin ada satu permainan. Nanti kamu ikuti ya. Di sini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Anggap saja kalian sebagai komputer, ya. Kalau kalian ngerti. Nah, di sini anggap ini seperti robot. Robot namanya adalah Tuan Budi. Di sini kenalan, namanya Budi. Kenapa seru benar belajar komputer ini? Karena bisa memecahkan masalah ini jadi gampang. Jadi penggunaan komputer itu membantu manusia mengerjakan sesuatu menjadi gampang. Dasarnya untuk membuat game. Kalau kalian bisa, ini nanti bisa dibuat untuk membuat game. Memahami cara kerja AI, menjadi anak super pintar, memecahkan masalah, dan untuk masa depan kamu agar jadi jago. Jagoannya pengen jadi gamer Bu. Nah, berarti menciptakan game. Nah, berpikir komputasional ini ada 4, ya, yaitu 4 kekuatan dari berpikir komputasional, yaitu ada 1 dekomposisi, yaitu memecahkan dan menaklukkan. Yang kedua pengenalan pola, jadi pola. Nanti setelah slide ini kita bermain mulai dari 1 sampai kita pelajari tentang kekuatan berpikir komputasional ini dengan bermain game. Nah, sini pengolahan data, pengenalan pola. Di sini ada pola. Polanya misalkan Buin punya angka 2, 4, 6, titik-titik, 10. Berarti berapa pola selanjutnya? 2, 4, 6, titik-titik, 10. Berarti yang kosong nilainya berapa? 8. Nah, itu yang disebut dengan pola. Polanya sama. Nih contohnya kekuatan dekomposisi. Kamarku berantakan. Cara robot pintar apa? Kumpulkan yang kotor. Kemudian kumpulkan baju. Nah, kumpulkan semua mainan. Buang yang tidak perlu. Baru bersihkan meja dan lantai. Terus contoh kekuatan detektif pola. Ini tadi sudah seperti ini tadi jawabannya. Terus yang ini tadi mau pergi ke mall. Tujuannya kemana? Nah, membuat mie instan. Langkah-langkahnya ini tentukan mencari nilai tertinggi di kelas. Kalau mencari nilai tertinggi di kelas berarti apa? Nah, ini bisa pakai rumus. Dan rumus dalam komputer ini ada. Robot AI pintar di sekitar kita. Ini ada contohnya Sporty. Lihat aja. Nih, Sporty YouTube, pengenalan pola. Ini contoh pengenalan pola. Tahu kesukaan lagu dan jadi apa yang diputar, yang sering diputar itu akan sering muncul. Lagu yang sering diputar itu akan sering muncul. Terus contoh dari algoritma ini muncul dalam game. Nah, bermain game kok bisa bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Ini dari mempelajari tadi.
konsentrasi. Dia belajar dari apa? Paham maksud pertanyaanmu meskipun cara bicaranya berbeda. Misalkan tunjukkan jalan atau kita mau ke objek wisata di Manjir sing terkenal sekarang. Si camping itu apa? Jolotundo. Nah, Jolotundo itu ada jalannya ada bermacam-macam toh. Bisa lewat ini ya. Di jalannya rusak ini. Nah, itu kan biasanya kalau di jalan ditutup, misalkan kita nggak tahu tempatnya, kita pakai apa aja? Google Map. Nah, jalannya ditutup, Google Map bagaimana? Cari jalan lain. Dia menunjukkan jalan lain. Nah, di sini ada fungsi dari Google Assistant Siri, yaitu paham maksud pertanyaanmu. Paham maksud pertanyaanmu mau ke Jolotundo. Nah, jalannya bisa ditunjukkan ke mana saja. Ide komposisi Netflix analisis tentangmu untuk rekomendasi film seru. Jadi film, misalkan kamu biasanya kalau di YouTube Netflix itu kan ada usia. Di situ dia akan menyaring usianya. Maka dia akan menunjukkan tontonan yang seru. Nih, buat kegunaan kekuatan super. Bisa dikomposisi membuat daftar nama semua siswa. Ini contohnya misalkan, jadi keempat kekuatan jadi satu. Keempat kekuatannya jadi satu. Contoh misinya adalah membuat sistem adil untuk memilih siapa yang tiket. Ya, ada membuat daftar nama. Jadi daftar nama semua siswa ditulis. Kemudian cek siapa yang sudah tiket. Misalkan ini hari Selasa, yang tiket hari Senin berarti tidak masuk dalam daftar. Kemudian pilih secara acak yang belum bergiliran. Pilih acak, misalkan bisa pakai apa aja? Kupiuk, ya. Nah, pakai kupiuk. Nama yang belum tiket di kupiuk. Nah, di sini. Kemudian catat nama yang terpilih. Misalkan satu hari 3 anak yang tiket, berarti diambil 3 dicatat. Nah, kemudian pengenalan polanya. Nah, kalau sudah jelas, berarti ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nanti polanya berulang kalau sudah ditentukan. Pakai hari Senin ya dicakui 3 anak, hari Selasa ya 3 anak, hari Rabu 3 anak dan seterusnya. Polanya nah, fokusnya abstraksinya nama siswa dan giliran abaikan hobi. Bolo-boloan enggak bolo-boloan, nanti jadi abaikan. Ini algoritma adalah langkah-langkah pemilihan tiket kelas. Di sini untuk permainan ya, kita coba permainan dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi potongan-potongan kecil yang dapat diselesaikan. Nah, sekarang di sini punya 4. Masing-masing kelompok nanti dibagi menjadi diberiin 4 segi 3. Ini kerja kelompok ya, kerjasama ya. Dari keempat segitiga ini nanti coba bentuk bangun datar sesuai dengan perintah Uri. Bisa? Mulai ya. Sekarang bentuk keempat itu menjadi bentuk bangun persegi. Bangun persegi. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sekarang bentuk menjadi bangun segitiga. Bentuk menjadi bangun segitiga.
gambarnya Ali? Ya, sudah. Sekarang yang ketiga, bentuk menjadi bangun. Ya, dah. Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, itu ada contoh bangunnya. Sudah, satu, dua, oke. Sekarang jajar genjang. Jajar genjang. Kembali sudah. Satu, dua. Yuk, kelompoknya Jasmine. Jajar genjang. Ya, sudah. Ini harus tidak boleh ada sisa. Nah, ini untuk apa? Ayo, jajar genjang. Ini, terus apa ini? Ayo, nah ini jajar genjang. Sekarang belah ketupat. Guys, trapesium. 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 Ya. Trapesium. Mana? Sudah. Ya. Nah, itu berarti berpikir ini ya secara dekomposisi. Ya, sekarang yang kedua pengenalan pola. Ini punya ini masing-masing diisi mahasiswa dan kelasnya. Kamu gambar pola selanjutnya. Jangan lupa diberi nama kelasnya. Gambarkan pola selanjutnya. Tidak perlu diwarna, ini polanya. Jangan lupa nama dan kelasnya. Oke. Ya, di sini. Jadi tugas kedua menggambar pola. Pola gambar yang pertama. Polanya apa ini? Lingkaran, persegi, terus lingkaran. Yang gambar kedua, garis kedua, segitiga. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekian 6. Segitiga, segi 6, segitiga. Berarti di sini apa? 6. Dari sini polanya berarti apa ini? Gedung warung. Ada yang ini. Polanya apa ini? Ya. Sekarang Lilin punya lagi permainan yang ini. Yang abstraksi. Abstraksi tadi apa? Fokus pada hal yang penting dan abaikan yang tidak perlu. Oke. Di sini ada masing-masing anak. Ini gambarnya apa tadi ya? Gambarnya mau kemana toh?
apel hijau. Langkah setiap anak itu tidak akan sama. Sudah selesai semuanya ya, bisa ya. Jadi setiap anak ada 3 ulat. Nah, caranya bagaimana sampai bisa mengambil apel hijau. Sekarang yang terakhir yaitu kegiatan algoritma. Ini tugas kelompok. Kamu kumpulkan di situ ada bahan kerja kelompok, ada bahan-bahan. Kamu pilih nomor 1 sampai nomor 12 itu bahan yang dipakai untuk membuat nasi goreng. Nah, bahannya apa saja kamu lingkari. Kerja kelompok, kerjasama antar kelompok. Lingkari. Kalau nomornya saja yang ditinggali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahannya sudah. Kemudian siapkan bahan-bahannya, tulis. Kelompok yang sudah selesai, kelompok sini. Nanti ke depan presentasi. Nasi, bawang merah, terus telur, minyak, garam, kecap, saus. Ini bahan-bahannya. Kemudian langkah membuatnya yang nomor 1. Jadi ditulis ya tadi nomor berapa saja? 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Ya, setelah itu langsung ke bawahnya, urutkan langkah-langkah membuat nasi goreng di atas. Urutannya 4. Yang pertama 4, terus 3, 6, 7,
7, 52, 52. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dava. Ya, di sini bahannya bisa sesuai dengan selera, ya toh? Bu, aku senang manis, tak kasih gula, ditambahi gula. Jadi mungkin kerja kelompok antara kelompok 1, 2, dan 3 ini berbeda. Jadi bahan utamanya nasi goreng apa ya? Bahan utamanya nasi. Nah, nasi apa? Bawang merah. Laos itu apa enggak? Ya, tumbar. Betul. Telur. Ya, merica. Merica ini kalau yang aku suka pedes. Jadi tergantung dari selera. Minyak. Itu apa enggak minyak? Untuk buat menggoreng. Garam. Untuk gula. Ya, kecap. Saus. Jahe. Ya, dari sini. Kemudian setelah bahannya ini tersedia, langkah apa? Yang kedua, bahannya tadi, langkah membuatnya bagaimana tadi? Ditumis. Setelah bumbunya dihaluskan, kemudian ditumis. Setelah ditumis berarti 4. Terus apa lagi setelah itu? Masukkan nasi berarti 4, 3. Terus apa lagi? Langkah-langkahnya 4, 3. Terus setelah masukkan nasi, masukkan telur. Terus apa lagi? Antara telur sama nasi diisian tidak? Nasi atau telur dulu? Nasi. Bu, aku senang aja tak orak-arek bu. Tahu telurnya tak goreng dulu. Nah, itu tergantung ya. Nah, setelah itu masukkan telur, kemudian beri apa? Kecap dan bumbu. Terus setelah itu apa? Lebar kecap baru bumbu, kemudian sajikan hangat. Ini adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Ya. Di sini kalian sudah menyelesaikan 4 misi dari robot pintar. Di sini sudah memecahkan masalah jadi bagian kecil, sudah menjadi detektif, jadi pola tadi. Yang ketiga, fokus pada hal penting. Jadi fokusnya pada apel hijau tadi. Algoritma bikin resep yang sukses. Dengan ini kamu bisa memulai petualangan ke. Sekarang sudah jelas sampai sini apa itu dekomposisi, apa itu abstraksi, apa algoritma, ya, apa itu pola. Nah, sekarang mungkin untuk menilai, untuk memahami gimana sampai harus paham apa belum, Buin punya permainan. Tapi gak tegang. Sekarang Buin punya ini. Coba berdiri semuanya. Gak tegang. Ya. Jadi geraknya. Badannya.
Coba sekarang dikerjakan yang SBKP ini. Start. Mulai. Jam kelompok. Yuk, waktunya. Gambar. Nah, tujuan abstraksi tadi, tujuan abstraksi. Berhasil? Dapat 80. Ini ya, nanti bisa dipakai kalau pakai HP dengan scan barcode atau bisa lewat laptop. Berapa poinnya? Belajar lagi ya. Sampai sini sudah jelas ya materinya. Sekarang untuk menutup pembelajaran kali ini, nah, kita buka dengan ucapan apa? Kita tutup dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita doa dulu untuk menutup acara. Jadi doa sebelum pulang. Sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.